Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bisa melanjutkan cerita Nabi Adam di kitab Qasasul Anbiya lil Atfal, bagi anak-anak. Jadi sekarang kita memasuki cerita terakhir daripada Nabi Ibrahim. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-Ka'batu, ya judulnya di sini adalah Ka'bah. Wa dhahaba Ibrahim wa 'ada ba'da dzalika. Pergilah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar ketika baru sampai di Makkah. Wa 'ada ba'da dzalika, dan kembali setelah itu. Wa arada an yabniya baitan lillahi, dan dia Nabi Ibrahim ingin membangun sebuah rumah lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanatil buyutu katsiratan, dan adalah rumah pada masa itu, pada masa dia sudah kembali ke Nabi Ismail dan ibunya. Wa ma kana baitun lillahi ya'buduna fihi Allah, dan tiadalah di antara rumah-rumah yang banyak itu rumah yang dibuat untuk Allah, yang dipakai untuk menyembah kepada Allah, itu belum ada. Nah, di kisah ketika pertama kali ditinggalkan, kan ceritanya di saat itu kota Makkah itu jangankan manusia, jangankan binatang, rumput pun itu jarang ada yang tumbuh, apalagi pohon-pohon gitu. Akan tetapi di sini disebutkan rumah-rumah, berarti banyak sudah penduduknya. Nah, memang kalau di cerita yang lain itu bersumber bukan dari kitab ini, memang ketika Ibrahim meninggalkan Ismail itu sudah ada penduduknya, akan tetapi sedikit, kalau nggak salah itu penduduk dari Yaman. Ada cerita-ceritanya, mungkin dihubungkan seperti itu. Tapi kalau memang ini cerita zaman dahulu, ya wajar saja banyak pendapat lah. Wa arada Ismail an yabniya baitan lillahi ma walidihi, dan sangat inginlah Nabi Ismail itu membangun sebuah rumah lillahi, bagi Allah, ma'walidihi, bersama bapaknya, untuk sebagai rumah penyembahan kepada Allah. Wa naqala Ibrahim wa Ismail al-hijarata minal jibali, memindahkanlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan batu-batu daripada gunung. Ingat ya, ini zaman ini mungkin postur tubuh orang-orang itu sudah berapa kali lipat dari orang-orang yang sekarang. Jadi kuat-kuat lah. Jadi dipindahkan batu untuk membangun Ka'bah. Wa kana Ibrahim yabni al-Ka'bata biyadihi. Nah kan, ini Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini dengan tangannya. Tangannya sudah jadi alat-alat sudah ini. Kalau di ibtidaiyah dulu diceritakan itu ular jadi penggarisnya, itu mungkin itu tidak benar kayaknya. Wa kana Ismail yabni al-Ka'bata biyadihi, dan adalah Nabi Ismail itu juga membangun Ka'bah dengan tangannya. Wa kana Ibrahim yadhkurullaha wa yad'u, wa kana Ismail yadhkurullaha wa yad'u. Pengulangan di sini. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ketika membuat Ka'bah itu sering berzikir dan berdoa supaya berkah lah gitu. Ya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, jadi kalau mau kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim itu dan Nabi Ismail, kalau kita berbuat baik maka kita berdoa semoga diterima. Rabbana taqabbal, ya Tuhan kami, terimalah minna, dari kami, innaka antas samiul alim, sungguh engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa taqabbalallahu min Ibrahim wa Ismail, dan Allah menerima amalan daripada Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa baraka fil Ka'bati, dan memberkahi di dalam pembuatan Ka'bah. Nahnu natawajjahu ilal Ka'bati fi kulli salatin. Kita zaman sekarang ini menghadap ke Ka'bah di dalam tiap-tiap salat. Bahkan tidak sah salat kita bila tidak menghadap ke Ka'bah. Inilah bukti atau saking berkahnya lah gitu ya,
amalan daripada Nabi Ibrahim. Ini menjadi syariat bagi umat-umat selanjutnya. Wa yusafirul muslimuna ilal ka'bati fi ayyamil haji, dan berpergianlah orang-orang muslim dari seluruh dunia ke Ka'bah, menuju Ka'bah fi ayyamil haji, pada hari-hari haji di bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya untuk mengerjakan umrah. Wa yatufuna bil Ka'bati wa yusalluna indaha. Mereka orang-orang yang datang itu bertawaf di Ka'bah. Wa yusalluna indaha, dan mereka salat di sisinya Ka'bah. Nah, di sana kan ada Hijr Ismail, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim juga kalau nggak salah itu. Maaf kalau salah karena saya belum pernah di sana. Barakallahu fil Ka'bati, Allah memberkahi pada pembuatan Ka'bah ini. Wa taqabbala min Ibrahim wa Ismail, dan Allah menerima amalan daripada Nabi Ibrahim dan Ismail. Sallallahu ala Ibrahim wa sallama, sallallahu ala Ismail wa sallama, sallallahu ala Muhammadin wa sallama. Jadi Ibrahim Ismail di sini baris atas karena tidak menerima tanwin atau isim ghairul munsharif. Nah, ketika Nabi Muhammad di sini kasrah dia karena di sini isim ghairul munsharif. Ini karena bisa menerima tanwin. Belajar sedikit Arabnya ya. Baitul Maqdis. Nah, setelah Ka'bah ada juga Baitul Maqdis. Ka'bah itu yang buat Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Baitul Maqdis yang membuat itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Jadi saking berkahnya ini Nabi Ibrahim itu, makanya dikenal beliau itu menjadi bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Wa kana li Ibrahim zaujun ukhra, dan bagi Ibrahim itu ada istrinya yang lain. Jadi zaujun di sini bermakna istri atau bermakna pasangan. Kan ini muannas juga itu kan, itu menunjukkan itu artinya istri. Itu ukhra. Ukhra itu bentuknya muannas. Ismuha Sarah, namanya istrinya itu adalah Sarah. Wa kana li Ibrahim waladun akhar, dan adalah Nabi Ibrahim itu mempunyai anak yang lain selain daripada Ismail, min Sarah, yang didapatinya dari Sarah. Nah, setelah lahir Nabi Ismail, maka barulah Siti Sarah itu bisa hamil. Nama anaknya itu adalah Ishak. Wasakana Ibrahim fi Syam, dan tinggallah Ibrahim di negeri Syam. Negeri Syam itu termasuk Palestina, Lebanon, Suriah, dan Lebanon, Jordania. Nah, itu dah dia kayaknya. Wasakana Ishak, kalau Israel kan tidak kita anggap dia kan. Israel juga kan ada di Palestina. Wasakana Ishak, walaupun nanti nama Israel itu adalah nama lain Yakub. Nah, jadi hati-hati ya, jangan kalau menghina Israel itu niatkanlah kepada Israel yang sekarang, bukan Israel Nabi. Wasakana Ishak, dan tinggallah juga Ishak di Syam. Wa bana Ishak baitanillahi fi Syam, dan membangunlah oleh Nabi Ishak satu rumah untuk Allah itu fi Syam, di negeri Syam. Kama bana abuhu wa akhuhu baitanillahi fi Makkah, sebagaimana membangun saudaranya dan bapaknya di Makkah, yaitu Ka'bah maksudnya. Wa hadzal masjidul ladzi banahu Ishak fi Syam huwa Baitul Maqdis, dan inilah masjid yang ia bangun oleh Nabi Ishak itu di negeri Syam, namanya Baitul Maqdis. Wal Masjidul Aqsa, dan dialah yang dinamakan Baitul Maqdis itu Masjid Al-Aqsa, allazi barakallahu haulahu, yang Allah berkahi sekelilingnya. Kan di surat Al-Isra itu allazi barakna haulahu. Jadi Allah itu sudah mengucapkannya itu, memfirmankannya itu bahwa Masjidil Aqsa itu memang sudah diberkahi dari dibuatnya sampai sekarang. Al-Aqsa itu artinya masjid yang jauh dari Mekah. Jauh karena kalau dihitung dari zaman Nabi Muhammad itu, karena berjalan kaki itu berapa bulan baru sampai. Aqsa itu jadi artinya jauh, Masjidil Aqsa.
apalagi dari Indonesia lebih jauh lagi. Jadi ada satu bait di kitab Ibnu Alfiyah, tuqarribul aqsa bilafzin mujazi, yang mendekatkan yang jauh gitu kan dengan lapas yang ringkas. Nah, lanjut. Wa barakallahu fi auladi Ishaq kama baraka fi auladi Ismail. Allah memberkahi pada anak-anaknya Nabi Ishaq sebagaimana Allah memberkahi anak-anaknya Nabi Ibrahim, sebagaimana anak-anaknya Nabi Ismail. Wa kana fihim anbiya'un wa mulukun. Adalah pada anaknya ini fihim ini di mana nih? Wa kana fihim, dan adalah padanya itu mungkin keturunan-keturunannya Ishak itu ada nabi-nabi yang banyak, wa mulukun, dan raja-raja. Jadi Ishak itu punya bapak namanya Ibrahim, punya anak namanya Yakub. Yakub itulah yang dinamakan Israel. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara Benyamin, seibu Yahuza, Lawai. Nah ya, jadi nanti Nabi Yusuf juga punya anak, namanya itu Efraim. Tidak ada di Al-Quran disebutkan, tapi mungkin disebutkan di kitab-kitab Injil. Nah, Efraim yang anaknya Nabi Yusuf juga punya anak Nabi, namanya siapa itu kalau nggak salah, Ilyas dan Ilyasa. Itu dia anaknya keturunan Nabi Yusuf, keturunannya ada. Sedangkan Yahuda itu punya keturunan, ada raja keturunannya yaitu Nabi Daud dan Nabi Ismail. Sedangkan untuk Lawai itu dia punya keturunan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sedangkan Bunyamin itu mempunyai keturunan Nabi Yunus. Jadi nabi-nabi yang saya sebutkan ini bisa diketahui di video saya, di playlist Nabi, kisah Nabi ada di sana, bisa dicari. Itu dari keturunan Nabi Adam sampai keturunan Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada. Dari keturunan Nabi Muhammad sampai ke Habib Rizik ada di situ. Jadi kalau mau bisa diperiksa. Wa kana Yaqubu lahu isna asyara waladan. Nah, adalah Nabi Yakub itu mempunyai 12 anak. Minhum Yusuf, sebagian di antara 12 itu ada Nabi Yusuf bin Yakub. Wa Yusufu lahu qissatun ajibatun fil Quran, dan bermula Nabi Yusuf itu mempunyai kisah yang menarik, kisah yang sangat indah lah gitu, disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ilaika hadzal kisah, dan kita sekarang menuju ke kisah itu. Itu ahsanul qasasi di sini itu sebaik-baik kisah. Nah, jadi sebelum kita nanti kita setelah ini baru ke cerita Nabi Yusuf. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.